150 ml sperma ditemukan di korban perkosaan. Hal sadis ini terjadi beberapa waktu lalu di India, dengan pelaku utama Sanjay Roy. Pada 9 Agustus 2024, tragedi menimpa Dr. Momita Dipnath. Momita seorang dokter muda berusia 31 tahun di Car Medical College, Kolkata, India. Di tempat kerjanya, ia menjadi korban pemerkosaan brutal dan pembunuhan. Hal ini mengejutkan masyarakat dan tenaga medis di seluruh negeri. Tubuhnya ditemukan di aula seminar rumah sakit, dengan luka parah yang menandakan adanya kekerasan fisik yang intens sebelum ia dibunuh. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Momita diperkosa oleh sejumlah pria sebelum dibunuh. Ada sekitar 150 ml sperma yang ditemukan di dalam tubuhnya, bukti jelas bahwa lebih dari satu orang terlibat dalam pemerkosaan tersebut. Namun, pelaku utama yang ditangkap adalah Sanjay Roy, seorang pekerja relawan sipil di rumah sakit. Ia ditangkap sehari setelah kejadian pada 10 Agustus 2024. Hingga saat ini ditahan di pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Kasus ini memicu kemarahan publik yang meluas, tidak hanya di Kolkata tetapi di seluruh India. Masyarakat, terutama komunitas tenaga medis, melakukan berbagai aksi protes yang menyerukan keadilan bagi Momita. Para tenaga medis menuntut perlindungan yang lebih baik di lingkungan kerja, dengan alasan bahwa tempat kerja mereka harus aman dari segala bentuk kekerasan dan ancaman. Kasus Momita juga mengangkat kembali perdebatan tentang keselamatan perempuan di India, terutama di lingkungan profesional yang semestinya aman dari kekerasan seksual. Protes yang meluas ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyelidikan intensif melalui Biro Investigasi Pusat India. Lembaga ini telah memfokuskan penyelidikannya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kejahatan ini dihukum dengan setimpal. Meskipun demikian, masyarakat masih mempertanyakan mengapa hanya Sanjay Roy yang ditangkap, sementara bukti autopsi menunjukkan bahwa lebih dari satu pria terlibat dalam pemerkosaan. Pertanyaan besar yang muncul dari masyarakat dan pengamat hukum adalah, mengapa hanya Sanjay Roy yang ditangkap? Sementara bukti otopsi jelas menunjukkan bahwa ada banyak pria yang memperkosa Momita. Terdapat beberapa kemungkinan mengapa hal ini terjadi, yaitu 1. Keterbatasan bukti lain yang dapat mengidentifikasi pelaku lain. Dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan banyak orang, sulit bagi pihak berwenang untuk segera mengidentifikasi semua pelaku, terutama jika tidak ada saksi langsung atau rekaman CCTV yang memperlihatkan identitas pelaku lain. Sperma yang ditemukan di tubuh korban hanya memberikan bukti biologis, tetapi tidak serta-merta dapat mengidentifikasi semua pelaku tanpa tes DNA menyeluruh. Jika pelaku lain belum ditemukan atau teridentifikasi, pihak berwenang mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk melanjutkan penyelidikan. 2. Keterbatasan teknologi forensik lokal. Meskipun India memiliki infrastruktur investigasi yang maju, terkadang teknologi forensik yang tersedia di tingkat lokal tidak cukup cepat dalam memberikan hasil analisis DNA. Dalam kasus ini, pihak berwenang mungkin masih menunggu hasil tes DNA yang lebih rinci untuk bisa mengaitkan sperma yang ditemukan dengan pelaku lainnya. Hal ini bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, tergantung pada kapasitas laboratorium forensik setempat. 3. Fokus sementara pada pelaku utama. Sanjay Roy ditangkap karena ia dianggap sebagai pelaku utama yang terlibat langsung dalam pembunuhan. Pihak kepolisian mungkin memilih untuk fokus terlebih dahulu pada Roy, karena bukti awal yang kuat menunjukkan keterlibatannya dalam pemerkosaan dan pembunuhan tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa investigasi terhadap pelaku lain dihentikan. Penyidik bisa saja masih berusaha untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku lainnya di kemudian hari. 4. Kemungkinan perlindungan bagi pelaku lain. Di sisi lain, ada spekulasi bahwa pelaku lainnya mungkin dilindungi oleh pihak-pihak tertentu di rumah sakit atau memiliki hubungan dengan orang-orang berpengaruh. Di India, kasus-kasus yang melibatkan pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan seringkali menghadapi kendala hukum karena faktor politik atau ekonomi. Spekulasi semacam ini memicu kekhawatiran bahwa tidak semua pelaku akan dihukum dengan adil, terutama jika ada upaya untuk melindungi individu-individu yang terlibat. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Momita membawa dampak sosial yang besar, terutama terkait keselamatan perempuan di tempat kerja. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan perempuan yang bekerja di bidang yang terhormat, seperti profesi medis, masih rentan terhadap kekerasan seksual.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan di rumah sakit dan tempat kerja lainnya di India. Masyarakat India sudah lama berjuang dengan masalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Kasus ini sekali lagi menyoroti perlunya reformasi besar-besaran dalam penanganan kekerasan seksual oleh sistem peradilan pidana. Banyak pengamat menilai bahwa India harus memperkuat sistem perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan, terutama di tempat kerja, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam kasus tragis ini, penting sekali untuk menekankan bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan jika seluruh pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka. Fakta bahwa lebih dari satu pria terlibat dalam pemerkosaan Momita, namun hanya satu orang yang ditangkap, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam sistem hukum India, di mana investigasi terhadap kekerasan seksual seringkali tidak berjalan cepat atau adil. Jika pemerintah ingin memulihkan kepercayaan masyarakat, langkah pertama adalah memastikan transparansi penuh dalam proses penyelidikan. Pihak berwenang harus memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang mengapa hanya satu pelaku yang ditangkap sejauh ini dan bagaimana mereka berencana untuk menangkap pelaku lainnya. Tes DNA dan bukti forensik harus segera diproses untuk mengidentifikasi semua pelaku yang terlibat. Selain itu, perlindungan terhadap tenaga kerja, terutama perempuan, di lingkungan kerja harus diperkuat. Kasus Momita seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat bahwa keamanan di tempat kerja harus menjadi prioritas. Tidak ada profesi yang seharusnya diwarnai oleh rasa takut terhadap kekerasan seksual atau ancaman lainnya. Dalam konteks ini, reformasi hukum dan peningkatan pengawasan di lingkungan kerja sangat diperlukan untuk mencegah tragedi seperti ini terulang. Kasus Dr. Momita Dipnath adalah salah satu dari banyak contoh betapa berbahayanya lingkungan kerja bagi perempuan di India. Kekerasan seksual dan pembunuhan yang dialaminya memicu gelombang protes nasional, tetapi juga menyoroti kelemahan dalam sistem hukum dan investigasi India. Masyarakat berhak menuntut keadilan yang transparan dan menyeluruh, terutama ketika ada bukti kuat bahwa lebih dari satu orang terlibat dalam kejahatan tersebut. Hanya dengan pendekatan yang adil dan tegas, kita dapat memastikan bahwa tidak ada korban yang terabaikan dalam sistem peradilan. Terima kasih sudah menjadi saksi di pelaku utama. Tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe atau follow untuk dapat menjadi saksi kembali di pelaku utama. Ingat, jauhi kejahatan dan selalu pilih jalan yang benar.